Tirara, tirarara, tirara, tirarara, tirara, tirarara. Oh, 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 tirara, tirarara, tirara, tirarara, tirara, tirarara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Abu Muhammad Al-Husain Ibn Mas'ud Ibn Muhammad Ibn Al-Fida Al-Baghawi Ruknuddin Muhyis Sunnah, seorang ahli tafsir yang lahir di tahun 433 Hijriyah dan wafat di tahun antara 510 hingga 516, menyebutkan salah satu riwayat sebab daripada turunnya ayat ke-27 dari surat Al-Furqan yang berbunyi, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah hari di mana ketika orang zalim akan menggigit kedua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan kebenaran bersama para rasul, bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Al-Imam Al-Baghawi, arada bidzalimi Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Yang dimaksud dengan orang zalim dalam ayat ini adalah Uqbah ibn Abi Mu'ayth, seorang yang cukup memiliki banyak perlakuan tidak menyenangkan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah di awal dakwah. Dikatakan ia pernah berupaya untuk mencekik Nabi. Ia pernah bahkan melempari punggung Nabi dengan kotoran unta. Dan masih banyak lagi perbuatan buruknya dalam rangka menyakiti beliau dan pengikutnya. Namun uniknya, ternyata sebelum semua itu ia lakukan, di balik kisah kejahatannya terhadap Nabi, rupanya ia merupakan orang yang cukup terobsesi untuk disebut sebagai dermawan. Cukup lembut hatinya sebenarnya, sehingga dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya ini bahwa ia memiliki sebuah kebiasaan, tidak pernah sekalipun ia pulang dari safar, melainkan pasti ia kemudian menyiapkan hidangan, lalu ia undang banyak orang untuk datang ke rumahnya dan menikmati hidangan tersebut, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ia undang ke rumahnya untuk mencicipinya. Saat Nabi datang, Uqbah pun mempersilahkan Nabi untuk mencicipi hidangan tersebut. Namun ternyata Nabi menolak dan berkata, ma ana biakili ta'amaka hatta tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Sungguh aku tidak akan memakan hidanganmu wahai Uqbah ibn Abi Mu'ayth kecuali engkau bersedia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak dan patut disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Uqbah yang sangat terobsesi ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan dan malu jika Nabi Muhammad keluar dengan tanpa mau mencicipi hidangannya. Ia pun tanpa pikir panjang mengiyakan permintaan Nabi, lalu Nabi pun berkenan memakan makanannya. Uqbah adalah teman karib daripada Ubay ibn Khalaf, seorang kafir Quraisy yang amat sangat keras permusuhannya terhadap Nabi, dan ialah satu-satunya manusia
yang terbunuh dengan tombak milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Saat Uqbah ibn Abi Mu'ayth mengabarkan persaksiannya, syahadat yang ia ucapkan, maka Ubay ibn Khalaf pun murka dan berkata kepadanya, "Laqad sabata ya Uqbah, sungguh engkau telah murtad wahai Uqbah dari ajaran nenek moyang kita wahai Uqbah." Namun Uqbah mengelak dan menjawab, "Sungguh aku tidak akan meninggalkan ajaran nenek moyang kita wahai sahabatku. Aku hanya malu jika Muhammad yang aku undang ke rumahku untuk menyantap hidanganku lalu dia tidak memakannya. Jadi persaksianku, syahadahku hanya agar ia mau makan makananku sehingga aku tak merasa malu dari kaumku." Ternyata lalu Ubay pun berkata, masih mengancam Uqbah jika benar ia beriman, jika ia mengimani Muhammad sebagai Rasulullah, "Wajhi min wajhika haramun an bay'ata Muhammadan." Wajahku wahai Uqbah, ketahuilah haram untuk berjumpa dengan wajahmu jika kau benar-benar berbaiat pada Muhammad. Maka buktikanlah jika memang persaksianmu hanya karena malu bahwa engkau masih memegang teguh ajaran nenek moyang kita. "Ma ana billadhi arda anka abada illa an ta'tiyahu fatabzuqa fi wajhihi wa tashtumhu bi akhbati ma ta'lamu minasyatmi." Aku tidak akan ridho padamu wahai Uqbah hingga engkau harus datang kepadanya dan meludahi wajahnya sambil kau hina dengan hinaan yang terburuk yang pernah engkau ketahui. Uqbah yang mendengar pernyataan sahabat karibnya ini, dikatakan oleh Al-Imam Ad-Dhahhak bahwa Uqbah pun akhirnya menuruti permintaan Ubay. Ia datang hendak meludahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun Allah sang penjaga menjaga wajah Nabi yang mulia. Ludah yang ia keluarkan dari mulutnya justru berbalik ke wajahnya sendiri dan membakar kedua pipinya. Allahu Akbar. Dan Nabi yang menyaksikan itu pun lantas berkata, "La alqaka kharijan min Makkah illa alautu ra'saka bisayf." Wahai Uqbah, ketahuilah, setelah kau murtad ini, kau kembali ke ajaran nenek moyangmu, tidaklah aku menjumpai kamu keluar dari Mekah melainkan kau akan terbunuh. Faqutila Uqbatu yauma badrin sabra. Dan benar saja ia pun terbunuh tanpa perlawanan di hari pertempuran kaum mukminin dengan kuffar Quraisy di perang Badar. Dikatakan bahwa yang membunuhnya adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Asim ibn Thabit. Sebagai penutup, Al-Imam Al-Baghawi menukil pendapat Al-Imam Atha ibn Abdul Muslim ibn Abi Muslim Al-Khurasani, seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in yang lahir di tahun 50 Hijriah, mengenai makna wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Hari itu orang zalim akan menggigit-gigit tangannya. Beliau berkata, ya'kulu yadayhi hatta tablugha mirfaqai tanbutan thumma tanbutan thumma ya'kul hakadha kullama tanbutu yaduhu akalaha tahassuran ala ma fa'al. Orang zalim Uqbah ibn Abi Mu'ayth akan memakan tangannya pada hari kiamat hingga ke bagian sikunya. Kemudian Allah tumbuhkan kembali tangannya yang sudah tergigit-gigit tersebut, yang sudah habis. Kemudian ia makan lagi, dan begitu seterusnya Allah tumbuhkan kembali, ia makan lagi. Sebagai bentuk penyesalan mengapa ia tinggalkan keimanan dan memilih orang kafir lagi buruk sebagai teman. Maka sahabat kami yang dimuliakan oleh Allah, mari kita hendaknya memilah dan memilih teman dengan hati-hati. Jangan sampai ia menjadi penyebab menyesalnya kita di akhirat nanti. Tirara, 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 tirara. Di
غمرة بهجتنا هنوا يلا اللي تحبون، في حزة هالأعياد وش باقي غير الأعياد. في غمرة بهجتنا هنوا يلا اللي تحبون، في حزة هالأعياد وش باقي غير الأعياد. والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعي. والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعي، دامت مساعي.